Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Isa Fatma Hasibuan, NIM 207010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fertilisasi dan juga tahapannya, dimulai dari tahapan zigot sampai dengan tahapan implantasi. Nah, setelah menonton video kasus yang ada di link, di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi atau proses meleburnya sel sperma jantan dan sel telur betina yang masing-masingnya membawa kromosom N. Tugas dari si sel sperma jantan ini yaitu membawa cadangan makanan dan juga materi genetik. Sedangkan tugas dari sel telur itu dia membawa materi genetik dan juga motil. Nah, fertilisasi itu dibagi menjadi dua, ada fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah fertilisasi yang terjadi di bagian anterior aviduk, sedangkan fertilisasi eksterior itu biasanya yang dilakukan di dalam air. Biasanya itu hewan yang melakukan fertilisasi eksternal itu bisa berupa ikan dan juga katak. Selanjutnya itu ada tahapan fertilisasi. Nah, tahapan fertilisasi ini selalu mencakup 5 tahap utama loh. Nah, yang pertama ini adalah kontak awal membran sperma dengan sel telur atau biasanya disebut dengan reaksi akrosom. Nah, di kontak awalnya itu bisa berupa penembusan sel telur oleh spermatozoon yang kemudian dilanjutkan dengan bergabungnya membran plasma spermatozoon dengan sel telur. Selanjutnya ada reaksi korteks atau granula pada korteks itu mengalami pemecahan. Kemudian ada proses penghambatan terhadap polimeri. Selanjutnya yang keempat itu ada pembentukan pronukleus jantan dan juga betina. Setelah proses pembentukan pronukleus jantan dan juga betina, di sini ada fase klimaks. Klimaks atau anfiksi adalah suatu proses pembentukan dan peleburan pronukleus jantan atau dekondenasi dan betina atau haploid monad, sehingga menghasilkan peleburan materi genetik berupa paternal dan juga maternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan proses perkembangan embrio sampai dengan menjadi tahapan proses implantasi. Pertumbuhan dan perkembangan embrio manusia. Manusia terbentuk diawali oleh pertemuan sel telur atau ovum dengan sel sperma atau spermatozoa sehingga menghasilkan nokta yang disebut dengan zigot. Pada manusia, pertumbuhan janin di dalam perut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada pertumbuhan janin trimeter pertama, trimeter kedua, dan juga trimeter ketiga. Trimeter itu setara dengan 13 minggu atau setara dengan 3 bulan. Tahap pembentukan trimeter pertama adalah waktu pembentukan dan perkembangan pesat dari semua sistem dan organ tubuh bayi. Semua cikal bakal organ penting janin itu biasanya terbentuk di trimeter pertama ini. Bulan pertama atau minggu pertama. Nah, di sini tuh kita mulai dari ovulasi yang melepaskan oosit sekunder. Kemudian terjadilah pembuahan. Kemudian di minggu pertama yang merupakan tahapan awal perkembangan janin, kurang lebih selama 1 jam setelah proses peleburan sel telur dan sel sperma serta pendukung kehidupan dan juga materi genetik seperti gen itu saling dipertukarkan. Sebenarnya minggu ini tuh masih termasuk ke dalam kategori menstruasi, bahkan pembentukan pembuahan pun belum terjadi. Nah, selanjutnya itu ada minggu kedua. Sebenarnya tuh pembuahannya itu terbentuk pada akhir minggu kedua atau lebih tepatnya awalan minggu ketiga. Setelah 30 jam dibuahi, sel telur akan membelah menjadi 2. Setelah itu membelah menjadi 4, 16, dan juga 32. Sel telur bergerak di dalam lubang falopi menuju rahim. Nah, setelah mengalami pembelahan menjadi 32, si sel telur ini punya nama loh. Namanya itu morula.
Selanjutnya itu pada minggu ketiga. Nah, pada minggu ketiga ini si sel telur itu akan membelah lagi. Bahkan pembelahannya yang kali ini itu kayak sampai ratusan gitu. Terus kemudian si sel telur ini menempel di dinding rahim atau yang lebih sering disebut dengan blastosit. Nah, sebenarnya si sel telur ini ukurannya tuh cukup kecil. Dia mempunyai diameter itu sekitar 0,1 sampai 0,2 mm. Kemudian, setelah dia mengalami tahap blastoskista awal, kemudian dia akan melanjutkannya ke tahap blastoskista tahap akhir. Nah, setelah di tahap blastoskista tahap akhir ini, dia akan langsung menuju embrio memulai implantasi. Maaf sebelumnya dan terawat, sebenarnya di minggu ketiga ini si sel-sel induk itu telah dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah lapisan eksoderm, dan lapisan kedua itu adalah lapisan endoderm, dan yang lapisan terakhir adalah lapisan mesoderm. Nah, kemudian si lapisan eksoderm ini itu akan mengalami pembentukan struktur genetik seperti kulit, kuku, terus folikel pada rambut, dan juga saraf pada paru-paru. Selanjutnya itu ada lapisan sel khusus atau neuroektodrem. Nah, si neuroektodrem ini mempunyai fungsi sebagai pembentuk otak, sumsum tulang belakang, saraf tepi, otot, dan juga tulang yang ada di wajah. Sedangkan pada lapisan mesoderm, dia akan mengalami pembentukan jantung, ginjal, tulang, otot, pembuluh darah, terus juga dia akan membentuk bagian dari sistem reproduksi kemih. Mungkin hanya segitu materi yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.